bagaimana bisa kita mempercayakan masa depan pemerintahan sebuah negara kepada orang-orang yang sama sekali tidak paham bagaimana pemerintahan ini sebenarnya berjalan. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Dan hari ini gue ingin membahas tentang demokrasi. Seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara demokrasi, yang mana rakyatnya memiliki hak untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Awalnya sih gue fine-fine aja dengan ide ini, ya kan? Karena menurut gue terdengar sangat adil dan bijaksana, ya kan? Kayak memberikan hak kepada rakyat untuk memilih siapa yang akan memimpin dia nanti gitu. Namun pemikiran gue tentang demokrasi yang adil dan bijaksana tadi itu terusik saat gue mendengar perkataan dari Socrates. Nah, buat kalian yang tidak tahu siapa Socrates itu, dia itu adalah salah satu filsuf ternama di era, gue lupa eranya apa, pokoknya zaman-zaman Plato dan era-era Roma di sana lah. Nah, kalian kalau mau tahu info lebih jelasnya lagi ya, kalian bisa Google aja Socrates gitu. Socrates itu siapa? Nah, karena yang pengen gue bahas di sini bukan Socrates secara individu, tapi Socrates dengan idenya dia tentang demokrasi. Jadi Socrates itu tidak 100% menentang demokrasi. Yang beliau tidak suka itu sebenarnya adalah birthright demokrasi, yang mana semua orang yang lahir di daerah tersebut memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Jadi kayak hak bawaan lahir gitu loh. Jadi menurut Socrates, orang-orang yang berhak untuk memilih itu adalah individu-individu yang telah lulus barometer intelektual yang telah ditentukan dalam pemilihan tersebut gitu. Karena bagi beliau, bagaimana bisa kita mempercayakan masa depan pemerintahan sebuah negara kepada orang-orang yang sama sekali tidak paham bagaimana pemerintahan ini sebenarnya berjalan gitu, ya kan. Yang berhak untuk memilih adalah orang-orang yang memang benar-benar tahu bagaimana pemerintahan dan ekonomi daerah tersebut berjalan. Jadi Socrates itu lebih berpegang teguh dengan demokrasi intelektual dibanding dengan demokrasi birthright. Jadi Socrates menggambarkan kalau pemerintahan ini seperti sebuah kapal gitu. Nah, bagaimana kita bisa mempercayakan kapal ini dikemudikan oleh orang yang tidak punya pengalaman sama sekali dalam berlayar, hanya karena mayoritas memilih dia sebagai kaptennya. Dan mayoritas ini adalah juga orang-orang yang tidak punya pengalaman sama sekali dalam berlayar gitu. Tentu itu nggak mungkin dilakukan kan, karena hal ini menyangkut kehidupan semua penumpang kapal gitu. Jadi orang yang seharusnya memimpin atau menjadi kapten di kapal tersebut adalah orang yang benar-benar memiliki pengalaman dalam berlayar gitu loh. Nah, yang bisa menentukan apakah individu atau orang yang akan menjadi kapten ini memiliki kompetensi untuk berlayar ya orang-orang yang sebenarnya punya keilmuan tentang berlayar juga, ya kan. Jadi orang-orang yang berhak memilih siapa yang akan menjadi kapten di kapal ini adalah orang-orang tentunya orang-orang yang memiliki pengetahuan akan berlayar juga gitu. Dan akhirnya yang terjadi di sistem demokrasi yang memberikan hak kepada semua orang untuk memilih itu adalah seperti seorang dokter dan juga penjual permen gitu. Jadi si penjual permen akan mengatakan kepada kita orang-orang yang akan memilih kalau jangan pilih si dokter karena dokter itu ngelarang kita untuk makan makanan-makanan yang kita suka gitu. Melarang kita untuk melakukan hal-hal yang kita suka dan juga menyakiti tubuh kita, kayak ngecabut gigi kita, ngebedah badan kita, kayak gitu-gitu, ya kan. Nah, sementara si penjual permen tadi akan bilang kalau kalian milih saya akan kasih kalian permen, saya tidak akan membatasi kalian akan makan apapun, kalian mau makan 3 karung permen sehari juga nggak apa-apa. Terus sebenarnya dokter itu menyuruh kita untuk tidak makan ini, makan itu, dan mencabut gigi kita segala macam itu kan demi kebaikan kita. Cuman kita aja yang tidak tahu karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal tersebut gitu loh. Makanya kita menganggap dokter menjadi sosok yang menyeramkan akhirnya dibanding dengan penjual permen tadi. Dan itulah yang sering terjadi, ya kan. Akhirnya yang terpilih menjadi pemimpin adalah para kandidat-kandidat yang seperti penjual permen tadi, yang hanya memberikan hal yang manis-manis saja di depan gitu. Tapi coba kalau kita memiliki pengetahuan tentang apa yang disarankan dokter itu benar sebenarnya dan itu untuk kebaikan kita, pasti kita akan memilih dokter tadi. Nah, itu dia landasan dari argumennya Socrates itu kalau intelektual demokrasi itu lebih baik daripada birthright demokrasi. Karena yang memilih adalah orang yang memang tahu dengan situasi di lapangan, jadi hasil yang akan dihasilkan dari pemilihan itu jauh lebih efektif gitu loh dibanding dengan
menyerahkan itu kepada orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Nah, bukan berarti demokrasi intelektual itu juga tidak memiliki kelemahan. Justru dengan demokrasi intelektual, karena si calon-calon tadi sudah tahu nih siapa-siapa aja yang akan memilih, karena kan pasti itu-itu aja kan orangnya. Kalau misalnya contohnya mungkin yang akan memilih siapa yang akan menjadi presiden ada cuman anggota DPR doang gitu kan. Berarti lingkarannya kan semakin kecil kan. Jadi modal untuk yang dikeluarkan kalau misalnya kandidat-kandidat ini ingin melakukan penyuapan atau segala macam kan jadi lebih kecil dan lebih mengkerucut aliran dananya itu kemana, dan orang-orang yang akan kita hasut itu siapa aja itu lebih jelas gitu dibanding dengan mencoba meyakinkan jutaan masyarakat. Jadi ya bukan berarti birthright demokrasi itu 100% salah, tidak juga gitu. Dan bukan berarti intelektual demokrasi juga 100% salah gitu. Ya ujung-ujungnya kembali kepada individu-individu yang terlibat dalam pemilihan tersebut gitu. Baik itu masyarakatnya, baik itu kandidat-kandidat yang akan dipilih ya kan. Kalau dari segi masyarakatnya ya setidaknya sebelum memilih kita harus mencoba mempelajari dulu gitu ya kan, tentang siapa yang akan kita pilih dan kenapa kita milih mereka gitu. Bukan hanya karena mereka menjual hal-hal yang manis. Memang sih pada kenyataannya banyak terpilih orang-orang yang bermulut manis saja gitu. Bukan cuma di Indonesia tapi di banyak negara di dunia lah. Jadi sebenarnya gue tuh tidak terlalu tertarik dengan politik gitu, baik politik dalam negeri ataupun luar negeri. Emang sih itu juga tidak bagus. Sifat seperti gue ini juga tidak bagus, terlalu tidak peduli gitu. Karena kita harus tetap peduli ya kan. Nah, yang membuat gue membahas hal ini itu hanya gara-gara gue kecolek gitu dengan ide dari Socrates tadi yang menyatakan kalau birthright demokrasi itu tidak benar gitu loh. Yang mana hal itu selama ini gue percayai sebagai hal yang bijaksana gitu. Jadi hal itu membuat gue berpikir, apa jangan-jangan selama ini gue salah gitu. Nah, gue seneng tuh untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi gue bisa mencoba untuk melatih cara berpikir kritis gue gitu ya kan, dan mencoba untuk menyampaikan apa yang gue pikirkan kepada kalian sekarang ini. Akhirnya setelah gue pikir-pikir, kesimpulannya di gue adalah sebenarnya tidak ada sistem pemerintahan yang perfect gitu ya kan. Semua sistem pemerintahan itu memiliki kelemahan masing-masing dan keunggulan masing-masing. Karena yang seperti yang kita bilang tadi, kalau dengan birthright demokrasi ya kita seperti mempercayakan masa depan sebuah negara kepada orang-orang yang notabene sebenarnya tidak tahu pasti dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Kalau kita menggunakan sistem intelektual demokrasi, kelemahannya adalah menyuap orang-orang yang akan memilih itu jadi jauh lebih gampang karena circle-nya jelas gitu, dan modal yang dibutuhkan juga tidak sebanyak modal untuk menyuap ratusan juta ratusan juta masyarakat ya kan. Jadi kalau kalian tanya gue lebih setuju yang mana antara birthright demokrasi sama intelektual demokrasi, ya gue akhirnya menyatakan kalau gue sependapat sih dengan Socrates. Karena ya menurut gue itu make sense sekali untuk mempercayakan kapal ini dikemudikan oleh orang yang profesional dibanding dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa tentang bagaimana cara mengemudikan kapal sebenarnya. Jadi itu aja sih teman-teman pemikiran gue tentang demokrasi. Dan kalau kalian tidak setuju dengan gue dan kalian punya pemikiran yang lain, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu itu juga menambah sudut pandang gue tentang demokrasi dan juga bermanfaat buat gue ya kan. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. So, see you guys.